Halo, perkenalkan, nama saya Kenneth Ezekiel dengan NIM 135210899. Di sini saya akan menunjukkan makalah yang telah saya buat dengan judul Exploring the Application of Dynamic Programming in Blockchain Technology untuk pemenuhan tugas strategi algoritma IF711. Dimulai dari abstrak. Eh, Simpelnya abstrak dari makalah saya yang berisikan tentang blockchain teknologi yang sekarang sedang emerging sebagai revolutionary solution yang desentralisasi dan juga secure. Nah, di dalam blockchain tersebut ini, sekarang kita akan delve into the fundamental konsepnya dari dynamic programming dan juga bagaimana dynamic programming ini bisa membantu teknologi blockchain untuk bisa lebih efisien dan juga lebih cost friendly. Mungkin dari strukturnya, yang pertama itu introduction-nya, di mana kita akan membahas tentang data, tentang blockchain-nya, dan juga tentang dynamic programming. Selanjutnya itu ada theoretical basis atau dasar-dasar teori dari materi-materi yang digunakan dalam makalah ini. Yang pertama adalah teori optimal substructure, yang basically adalah properti yang ditujukan oleh problem-problem di mana solusi yang optimal dari suatu problem yang lebih besar itu jika di breakdown akan menghasilkan subproblem juga dengan hasil yang optimal juga. Jadi basically we can build um, a bigger or a full problem jika kita nge-build dari sisa problem itu. Oke, nextnya adalah overlapping subproblems. Jadi overlapping subproblems basically adalah kejadian di mana si subproblem ini digunakan di dua problem yang berbeda gitu. Jadi satu problem yang besar dia menghasilkan dua subproblem, tapi ternyata dua subproblem ini saling berkaitan. Jadi basically kita bisa reuse hasil dari satu subproblem tersebut di dalam dynamic programming. Nah, di situ uh, lanjutkan juga untuk dynamic project programming dari definition and overview-nya. Basically, dynamic programming is a problem-solving technique in computer science and mathematics that involves solving complex problem by breaking them down into smaller overlapping subproblems and solving each subproblem only once. Jadi, dynamic programming ini memanfaatkan dua teori yang di atas tadi, yaitu optimal substructure sama overlapping subproblem. Jadi dengan menggabungkannya itu kita bisa membreakdown satu problem yang besar menjadi subproblem dan kita bisa nge-solve untuk subproblem tersebut, dan jika kita satukan kita akan menghasilkan sebuah solusi yang optimal bagi si larger problem tersebut. Nah, jika terdapat overlapping subproblem di dalam dekomposisi problem yang large ke problem yang small itu, kita bisa menggunakan juga uh, subproblem yang berulang dengan cara menyimpannya di dalam suatu tabel memorisasi, dan ya saat subproblem itu muncul lagi kita tinggal menggunakan hasil yang sudah kita pre-compute aja. Oke, itu adalah basically definisi dan overview-nya. Jadi sekarang ada beberapa key steps atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan dynamic programming ke sebuah masalah. Yang pertama, characterizing the structure of the problem and identifying optimal substructure. Basically kita bikin problem set, problem definition-nya dulu. Dan seterusnya lanjutnya kita define dulu recursive relationship-nya, jadi buat nge-solve-nya. Selanjutnya itu kita bisa membuat sebuah tabel atau array memorisasi untuk storing subproblem yang kita udah solve, jadi kita bisa pakai lagi nantinya. Dan selanjutnya kita bisa fill the table, yang memorization table itu bisa iteratively or recursively. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan si table tersebut untuk construct the final solution to the larger problem. Oke, nah di sini juga dibahas kayak dynamic programming is commonly used to solve optimization problems, jadi tentang optimisasi lah. Oke, selanjutnya ada di dalam dynamic programming juga dibahas principle of optimality, yang basically penurunan dari optimal substructure theory. Ini adalah sebuah prinsipal yang diformulasikan oleh Richard Bellman. Selanjutnya ada recursive structure-nya. Basically, dynamic programming itu dikarakterisasinya oleh si recursive structure ini, jadi bakal berbeda-beda untuk setiap problem. Terus ada memorisasi, jadi memorisasi itu adalah penyimpanan hasil-hasil subproblem yang sudah kita compute
di suatu array yang bisa kita akses jika subproblem tersebut muncul kembali. Dan ini ada dua approach-nya, yaitu bottom up dan top down. Nah, bisa jadi setelah problem di breakdown menjadi small subproblem ini, basically bisa digunakan dua approach ini untuk solve si problem tersebut berdasarkan recursive structure yang tadi juga. Dan yang terakhir adalah complexity analysis. Ini hanya biasa saja complexity analysis bagi si dynamic programming. Jadi di sini bahas kayak tentang jika kita avoid recomputation, jadi kita menggunakan hasil subproblem yang muncul kembali, itu komputasi dan time complexity-nya sangat di-reduce. Selanjutnya adalah tentang blockchain. Dari definisinya juga, blockchain itu adalah sebuah tipe dari distributed ledger technology. Basically, sebuah ledger itu adalah sebuah pencatatan transaksi atau balance dari orang-orang yang terikut atau berpartisipasi di dalam ledger tersebut, dan juga yang dimaksudnya distributed itu jadi distribusi. Jadi semua orang memiliki ledger masing-masing yang bisa diupdate dan juga bisa di-keep oleh masing-masing. Nah, ini ada sebuah figure tentang how does a transaction get into the blockchain. Basically ada transaksi, dan transaksi ini juga akan dimasukkan atau dicatat di dalam ledgernya, dan ledger tersebut akan dimasukkan ke dalam blok yang baru. Nah, di blok yang terbaru ini akan dilakukan ada sebuah consensus algorithm atau block validation algorithm, nama lainnya dari consensus algorithm, itu adalah untuk memasukkan blok-blok baru disusun menjadi atau digabungkan ke blockchain yang lama. Jadi basically itulah blockchain. Blok di chain disatukan, dan saat disatukan itu akan menjadi satu chain yang panjang yang berisikan past history transaction gitu. Di sini terkait blockchain juga ada konsensus protokol. Basically konsensus protokol itu block validation tekniknya adalah teknik-teknik yang untuk memvalidasi blok yang ingin dimasukkan ke dalam blockchain yang utamanya. Nah, di sini disebutkan juga ada beberapa konsensus protokol, misalnya proof of work, proof of stake, delegated proof of stakes, practical Byzantine fault tolerance, dan proof of authority. Yang dengan protokol-protokol yang berbeda juga tentunya memiliki sistem yang berbeda dan juga bisa dioptimasi oleh dynamic programming secara berbeda juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu challenges in blockchain technology. Jadi basically challenge-challenge apa saja yang ada di blockchain teknologi yang bisa kita angkat untuk kita optimasi menggunakan dynamic programming. Nah, challenges-nya include scalability, security and privacy concern, interoperability, energy efficiency, governance, regulation, and user experience. Tapi tiga main challenges yang kita bakal bahas di makalah ini adalah yang pertama consensus protocol, yang kedua itu resource allocation, ya di bab 4 ini consensus protocol, scalability, dan resource allocation. Oke. Nah, di challenges in blockchain technology juga dibahas tentang konsensus protokol dan impact-nya atau dampaknya ke dalam blockchain teknologi dan efisiensinya secara keseluruhan. Nah, di dalam konsensus protokol juga akan sangat berimpact dengan scalability-nya, karena konsensus protokol yang bisa scalable dengan baik atau scaling dengan baik, itu juga akan sangat membantu. Kenapa? Karena seiring bertambahnya transaksi dalam satu blockchain, maka blockchain tersebut akan semakin besar. Dan jika blockchain tersebut cukup besar dan konsensus protokolnya tidak bisa memenuhi atau tidak bisa scalable, maka konsensus protokol tersebut akan harus di breakdown, dan semua blok-blok yang sebelumnya itu harus divalidasi ulang oleh konsensus protokol yang baru, dan akan memakan sangat banyak sekali computational power. Dan selanjutnya adalah optimization problem dan resource allocation. Basically ini adalah bagaimana kita nge-store data-data di dalam blockchain-nya, kita transaksi-transaksi apa saja yang sudah berlangsung, dan overhead dari storage, dan capacity utilization-nya. Di sini akan dibahas di optimization problems. Nah, selanjutnya ini ada
pengaplikasikan dynamic programming di dalam peningkatan efisiensi blockchain. Yang pertama itu application of dynamic programming in consensus protocol. Jadi basically bagaimana kita mengaplikasikan dynamic programming ini di banyak konsensus protokol. Di sini kita bahas yang pertama adalah contohnya konsensus protokol proof of work, di mana miner-miner diperlukan untuk solve a complex mathematical puzzle to validate the transaction. Nah, dynamic programming ini digunakan di proof of work di bagian minernya, yaitu miner-miner bisa menggunakan dynamic programming untuk avoid redundant computation. Jadi jika ada subproblem yang sudah pernah muncul digunakan lagi saja dan disimpan oleh memoization array, dan juga kita akan membreakdown si subproblem itu. Jadi misalnya satu miner mempunyai 5 miner anak. Nah, 5 miner anak ini bisa nge-solve independently masing-masing subproblem dan juga bisa disatukan lagi oleh miner awalnya. Di situ peran dynamic programming di dalam proof of work. Nah, di situ efeknya apa? Efeknya dynamic programming di proof of work itu bisa jadi faster block validation, reduce energy consumption, dan improve scalability. Jadi the utilization of this technique optimizes the consensus process. Jadi secara keseluruhan si proses konsensusnya ini akan lebih efisien, dan jika konsensusnya lebih efisien maka blockchain-nya akan lebih efisien juga dan juga lebih scalable. Oke, selanjutnya ada example lain, yaitu pengaplikasian dynamic programming di proof of stake. Nah, basically di proof of stake itu block validatornya bukan miner yang melakukan puzzle solving, tetapi stakeholders yang mempunyai ownership di dalam networknya. Jadi beberapa stakeholder ini akan dipilih berdasarkan banyak parameter. Nah, jadi dynamic programming bisa digunakan di proof of stake consensus protokol itu di bagian pemilihan validatornya. Jadi dari stakeholder yang banyak tersebut yang memiliki stake masing-masing akan dipilih oleh sistem satu block validator yang akan menerima reward block validation-nya dan juga memvalidasi block transaction yang masuk. Nah, di dalam determining block validatornya itu bisa digunakan dynamic programming untuk menentukannya siapa saja yang akan ikut, siapa saja yang akan dipilih. Jadi mengoptimasi validator selection prosesnya dengan juga mengkonsiderasi beberapa faktor seperti stake distribution, reputation, dan previous performance of validators-nya. Nah, di dalam proof of stake ini, state yang di-represent itu set of validator dan their corresponding stake. Jadi yang direpresentasi atau yang problem definition-nya adalah si semua validator atau stakeholder-nya beserta stake yang mereka buat dan parameter-parameternya, dan si problem ini bisa divide jadi subproblem untuk mendetermine optimal set of validatornya untuk specific block. Jadi blok yang A, misalnya validatornya set of validator A, dan seterusnya. Terus solusi dari subproblem ini bakal depend on the previous selected validator. Jadi dari subproblem yang pertama misalnya, jadi ketahui set of validatornya akan digunakan juga untuk selected validator yang berikutnya, dan the recursive relationship among the state and subproblem involve the computing the optimal set of validators for the current block based on the optimal set of validators for the previous block. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, dari satu subproblem dihitung dulu atau dicari dulu set of validatornya, dan set of validator tersebut akan digunakan untuk mengkomputasi set of validator berikutnya untuk blok berikutnya. Oke. Dengan memprogram secara dinamis algoritma-algoritma untuk pemilihannya, proses pemilihannya akan secara langsung teroptimasi, dan optimasi itu akan lead to the overall network security sama efficiency bakal increase, bakal naik. Dan untuk meng-avoid redundant computation, algoritma juga bakal nge-memoisasi. Jadi dia bakal store subproblem atau block spesifik dan set of validator spesifik di dalam suatu memoization array. Jadi bakal bisa di efficiently access and reuse during block validation.
Selanjutnya itu untuk scalability, improving scalability through dynamic programming based approaches. Jadi sebenarnya ini udah dibahas juga di atas. Jadi scalability itu diperlukan banget seiring transaksi di dalam suatu blockchain increase. Nah, banyak banget yang bisa dilakuin oleh dynamic programming untuk scalability. Yang pertama contohnya adalah untuk optimasi yang tadi itu, untuk selection transaction-nya yang dimasukin ke dalam bloknya apa, dan selection validator-nya yang bakal nge-validate suatu blok itu siapa, terus prioritas transaksinya, dan strategi-strategi untuk mempropagasi atau mendelete atau melindungi diri dari blok-blok yang korup kayak gitu. Nah, dengan efficiently utilizing the network-nya ini, dynamic programming bisa banget buat membantu si blockchain ini bisa lebih scalable, bisa lebih cepat. Jadi saat mereka transaksinya banyak itu bakal lebih dikit computational power yang dibutuhinnya, dan juga resource utilization-nya. Dengan resource utilization yang lebih kecil, maka tidak dibutuhkan suatu hardware yang lebih tinggi lagi untuk nge-run si blockchain itu. Selanjutnya, jadi basically to summarize, untuk yang scalability ini basically akan selalu bisa dilakukan seiring diimplementasikannya dynamic programming di semua aspek di dalam blockchain teknologi. Yang terakhir itu parallelization of computation-nya juga bisa di-achieve with dynamic programming dengan cara nge-breakdown si complex computation into smaller sub-problems which optimizes the utilization of computational resources, accelerates transaction processing, and overall scalability of the blockchain network. Jadi dengan paralel, kita ngeproses-prosesnya, kita breakdown dengan diproses secara paralel, itu bakal lebih baik lagi untuk scalability dari blockchain-nya. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, untuk challenge untuk application-nya, itu resources allocation and optimization using dynamic programming. Basically ini adalah cara mengimprove atau lebih mengefisienkan resource allocation yang di dalam blockchain-nya. Nah, ini bakal involve efficient allocation of storage-nya, computing power-nya, network bandwidth-nya, dan dynamic programming tekniknya juga bisa diutilisasi untuk mengoptimasi si resource allocation and utilization. Misalnya, dynamic programming algoritmnya itu bisa analyze transaction pattern, data karakteristik, dan storage availability buat mengoptimasi si alokasi storage-nya. Jadi, lebih efisien gitu nge-store datanya, nge-store hash-nya gitu-gitu. Dan ditambah juga, si dynamic programming ini bisa nge-optimize resource allocation-nya untuk computing power dan network bandwidth untuk memastikan efisiensi dari utilisasi resource yang ada, dan juga meminimasi bottlenecks and compressing juga data, dan juga meng-increase atau improve storage strategies within the blockchain network. Oke, untuk bab yang terakhir itu untuk case studies. Case studies yang pertama itu adalah untuk konsensus algorithm yang di poin yang pertama juga. Nah, konsensus algorithm di sini kita akan explore the application of dynamic programming in developing a consensus algorithm for a blockchain network. Goalnya di sini adalah untuk structure optimization problem into sub problems. Jadi, for example-nya, optimizing block storage itu bisa nge-include atau involve sub problems like transaction compression, efficient indexing, and retrieval. Di sini akan ada, di sini. Nah, di sini kita bakal nge-improve efisiensi dan performance dari konsensus proses. Itu basically di konsensus protokolnya. Jadi, to recap lagi, dynamic programming application in consensus protocol itu basically untuk mengefisiensikan atau mengimprove performance dari konsensus protokol-protokol tersebut. Nah, selanjutnya background-nya. Background di sini adalah maksudnya sistem blockchain apa yang perlu mengimplementasikan efisiensi dari atau aplikasi dari dynamic programming dalam konsensus algoritma mereka.
Oke. Jadi blockchain network yang bakal butuh dynamic programming application in its consensus algorithm itu, the blockchain networknya basically biasanya faces scalability challenge due to the complexity of its consensus algorithm. Jadi dia nggak bisa nge-scaling karena consensus algorithm mereka terlalu kompleks. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan dynamic programming di blockchain sistem yang seperti itu, yang pertama kita harus identifikasi si subproblemnya. Di sini subproblem identification-nya itu, the consensus algorithm is decomposed into smaller subproblem into such as block validation, leader selection, and agreement on block ordering. Jadi kan basically konsensus protokol kan banyak banget isinya. Untuk misalnya validasi bloknya, untuk select leadernya, untuk block orderingnya. Nah, karena aspek-aspek itu banyak, untuk meminimasi kompleksitas dari konsensus algoritmnya, kita divide itu jadi smaller subproblem. Nah, itulah subproblem identification-nya. Selanjutnya itu recursive relationship. Dynamic programming itu di sini digunakan untuk establish the recursive relationship between subproblem. Jadi kita nge-connect-nya bagaimana. Untuk contohnya, the result of validating a block depends on the previous block's validation status and the agreement reached by other nodes in the network. Jadi ya suatu cara kita nge-connect satu subproblem dengan yang lainnya, basically ya kita bikin depend on satu subproblem bakal depend on the previous block validation. Itu basically. Selanjutnya memoization itu penyimpanan solution-nya, solution to subproblem itu dimemoisasi biar allow for efficient use and avoiding redundant computation. Oke, dan yang terakhir itu optimal solution determination. The dynamic programming algorithm utilizes the memoized solution to determine the optimal path for consensus. This can involve the considering factors like energy consumption, computational efficiency, and fault tolerance. Jadi kita ngedefine seberapa optimal yang kita inginkan. Jika fault tolerance kita tinggi, yang biasanya terendah untuk blockchain network, itu kita bisa lebih ringan di dalam energy consumption-nya dan juga bisa lebih ringan di dalam konsensus algoritmnya. Tetapi karena fault tolerance di blockchain network itu biasanya kecil atau dibuat seminimalis mungkin, jadi yang pasti dynamic programming ini akan digunakan untuk menghasilkan solusi yang paling optimalnya. Nah, dari hal-hal yang telah kita lakukan tersebut akan ada results yang keluar, yaitu konsensus algoritmnya akan achieve improve efficiency and performance. Nah, dengan algoritma yang udah dioptimasi ini, kita bakal nge-reduce computational effort yang dibutuhkan untuk sebuah block validation, leader selection, dan lain-lain untuk sebuah konsensus algorithm. Dan dengan reducing the computational power needed, kita bakal improve the scalability of the blockchain network. Nah, jadi the use of dynamic programming itu bakal allow for faster agreement on block validity and ordering, making the network more robust and scalable. Jadi lebih safe, lebih scalable, dan juga lebih cepat. Oke, yang kedua, scalable blockchain data structures. Ini juga sebenarnya agak serupa dengan yang konsensus algorithm, tapi kan konsensus algorithm itu untuk scalability tentang konsensus algorithm ya. Nah, di sini kita akan menggunakan si dynamic programming itu untuk mengoptimasi data structure-nya di dalam suatu blockchain teknologi, blockchain network itu untuk mengimprove si scalability-nya. Jadi basically data structure-nya yang kita fokusin di sini. Nah, background-nya itu untuk sistem-sistem blockchain yang experiencing scalability issues-nya karena data structure yang inefisien, yang nggak secara efektif nge-handle increasing transaction volume. Jadi semakin tingginya transaksi malah semakin tidak efisien gitu. Dan si network ini pengen nge-enhance scalability-nya dengan menggunakan si dynamic programming untuk mengoptimasi si data structure-nya. Nah, di sini kita agak sedikit berbeda, karena kita pertama harus menganalisis dulu data structure-nya, yaitu data structure analysis. The existing data structure, such as the transaction pool, block storage, and state storage, itu kita analyze dan kita identifikasi si area buat improvement-nya. Selanjutnya itu subproblem decomposition. Dynamic programming itu kita aplikasikan untuk dekomposisi si data structure untuk dioptimasinya untuk smaller subproblemnya. Contohnya, optimizing block storage may involve subproblems like transaction compression, efficient indexing, and retrieval. Jadi kan untuk mengoptimasi si data structure-nya bakal banyak banget yang bakal kita bahas, seperti kayak kompresi transaksinya, indexing yang lebih efisien, information atau data retrieval yang lebih efisien juga. Nah, kita bagi-bagi itu jadi subproblemsnya.
Dan dari situ kita lanjut ke recursive relationship, di mana recursive relationship di sini mendefine bahwa the subproblems are interconnected through a recursive relationship. The solution for each subproblem depends on the solution of its subproblem, and the relationship is established to ensure optimal result. Basically, seperti yang sebelumnya, kita nge-connect satu subproblem dengan subproblem lainnya dengan cara kita depend on. Dan yang terakhir itu memoization yang di-use, kita bakal reuse si memoization array dan value-value yang di-store itu, contohnya kayak transaksi-transaksi yang udah dikompres sebelumnya, atau blok-blok yang udah di-index kita store di memoization array untuk bisa kita akses secara cepat, gitu. Jadi basically, we implement a memoization array, or in other words, a cache, gitu. Nah, terakhir, untuk hasilnya, itu dengan menggunakan dynamic programming approach di optimasi struktur data blockchain network ini, harusnya si blockchain network ini akan memiliki scalability yang lebih tinggi karena data strukturnya sudah dioptimasi. Bakal ada di optimize transaction pool, block storage, dan state storage ini. Ketiga ini juga bakal memfasilitasi faster transaction processing, reduce storage overhead, dan improve utilization of available resources. Nah, jadi aplikasi block dynamic programming di dalam blockchain network ini akan meninggikan atau mendorong efisiensi blockchain network tersebut untuk nge-handle increasing transaction volumes, dan bakal juga nge-improve scalability di data management. Selanjutnya dan yang terakhir itu adalah blockchain transactions optimization. Nah, di sini kita bakal fokusnya ke transaksinya. Tadi kan kita udah fokus ke algoritmnya, konsensus algoritmnya, kita sekarang udah gitu fokus ke data structure-nya, dan sekarang yang terakhir kita akan memfokus ke transaksinya. Nah, background-nya itu blockchain network-nya biasanya mengalami congestion atau kemacetan dan delay karena ada transaksi-transaksi dan prioritas-prioritas yang basically kena starvation gitu. Jadi, dan si network ini tuh pengen nge-address these issues by leveraging dynamic programming. Jadi pengen ngilangin isu-isu starvation ini dan delay-delay ini dengan cara menggunakan dynamic programming. Nah, ini juga agak berbeda dengan yang tadi kita definisikan di atas. Yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu transaction selection and prioritization. Kita harus tahu gimana transaksi yang mau kita select dan mau kita prioritasi. Nah, itu bakal dipakai tuh dynamic programming di situ untuk analisis transaction karakteristiknya, jadi fee-nya, urgency-nya, size-nya. Nah, si algoritmanya bakal ngeprioritasin transaksi yang berdasarkan faktor-faktor ini, parameter-parameternya. Dengan itu kita bakal nge-ensure pemilihan si transaksinya berdasarkan urgensi, parameternya itu bakal optimal. Nah, udah kita pilih transaksi yang dengan algoritma transaksi, pemilihan transaksi yang paling optimal, sekarang kita lanjut ke transaction validation optimization, karena kan transaksi karena udah kalau udah dipilih, kita harus validasi juga itu transaksi yang valid atau bukan. Nah, di sini kita akan mengapply si dynamic programming untuk optimasi si validation prosesnya. Algoritmanya bakal nge-breakdown si proses validasinya ke smaller subproblemnya, dan juga nge-memoisasi si hasil-hasil resultnya biar kita nge-avoid redundant competition as always. Dan yang terakhir adalah untuk parallelization of transaction processing. Jadi kita dua transaksi yang berbeda akan kita proses secara paralel juga gitu. Dan ini juga bakal diproses oleh dynamic programming yang allow for parallelization of transaction processing. By decomposing, kita dekomposisi si proses-proses itu jadi subproblems, jadi si algoritmanya bisa ngeproses secara separate untuk proses transaction-nya, validation-nya. Jadi kita bakal nge-proses transaction-nya concurrently, dan juga kita bakal nge-optimize resource utilization dan juga reduce processing time. Nah, result-nya yang kita akan dapat dari sini itu si blockchain network-nya bakal nge-achieve improve efficiency and scalability, karena si optimize transaction selection dan prioritization dan juga validation-nya kita itu udah di-improve. Jadi kita bakal per dikit atau meminimize si congestion dan juga delay-delay yang terjadi. Nah,
aplikasi dari dynamic programming di transaction optimization ini juga bakal enable si blockchain network buat nge-handle increased transaction volumes and promote scalability. Jadi scalability-nya lebih tinggi dan juga transaction volume yang bisa di-handle bakal lebih tinggi juga. Oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah benefits dan limitations. Benefits yang pertama dari menggunakan dynamic programming di dalam blockchain teknologi itu optimal solution. Jadi basically si dynamic programming ini bakal nge-ensure atau ngemastiin solusi-solusi optimal yang teridentifikasi dan juga terkomputasi dari solusi dari problem-problem yang kompleks yang udah di breakdown. Jadi kita bakal lebih efisien tapi juga sama akuratnya gitu. Selanjutnya itu scalability improvement. Si dynamic programming yang pasti bakal bikin si blockchain networknya bisa lebih scalable. Dari mulai konsensus algoritmnya kita bikin efisien, transaction handlingnya kita lebih efisien, resource allocation-nya juga lebih efisien, data structure-nya juga lebih efisien. Nah, itu bakal bikin si blockchain network-nya bakal lebih scalable. Si kapasitas dari blockchain network-nya bisa nge-handle transaction volume yang lebih tinggi, dan performance-nya juga bakal lebih cepat overall-nya. Yang ketiga itu resource efficiency. Jadi dengan ya basically karena kita avoiding redundant computation, kita improve efisiensi dari algoritma, ya kita bakal improve resource efisiensinya karena kita bakal nggak perlu kita hitung-hitung yang redundant-nya, kita udah menggunakan algoritma-algoritma yang paling efisien untuk nge-solve problemnya, jadi kita nggak bakal wasteful computation gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah flexibility dan adaptability. Nah, si blockchain dynamic programming ini bakal nge-provide flexibility dan adaptasi ke network condition yang bakal berubah-berubah. Jadi misalnya transaction pattern-nya berubah, scalability requirement-nya berubah. Nah, ini bakal, dan programming ini bakal bikin atau bakal nge-allow si blockchain network-nya bisa lebih adjust dan optimasi si network-nya untuk nge-adjust dan juga lebih fleksibel jika kondisi real world-nya atau si network dynamic-nya berubah gitu sih basically. Oke, di sini ada beberapa challenge atau limitations juga. Yang pertama adalah high computational complexity. Jadi dynamic programming itu nggak selalu bikin subproblem yang udah di breakdown itu jadi lebih gampang di solve gitu. Nah, melanjutkan yang tadi, high computational complexity ini, nah, dynamic programming algorithm juga bisa jadi computationally intensive, apalagi untuk large scale blockchain network, jadi networknya udah gede, dan si konsensus algoritmnya juga udah sangat kompleks gitu. Jadi karena size dan complexity-nya dari problemnya juga bertambah, maka computational resource yang dibutuhkan juga pasti bertambah gitu. Dan untuk mengoptimasi si prosesnya juga bisa jadi itu jadi sebuah limitasi gitu karena si computational resource-nya bertambah juga. Oke, yang selanjutnya adalah time complexity. Dynamic programming itu kadang-kadang bikin atau involve si analisis dan juga computing atau mengkomputasikan si multiple sub problem dalam satu waktu gitu. Nah, ini tuh bisa nge-result di significant time complexity, bakal lebih tinggi gitu si kompleksitas waktunya. Jadi untuk real time blockchain network atau blockchain application yang butuh benar-benar immediate transaction processing, ini bakal nge-provide delay yang nggak diinginkan banget untuk real time blockchain network gitu. Jadi bakal lebih tidak responsif sih sistemnya. Dan selanjutnya itu ada storage requirements. Dynamic programming itu bisa typically require storing and accessing intermediate result. Jadi karena ada memorisasinya itu, nah karena kita perlu nge-store si hasil memorisasinya, kita bakal meninggikan atau menambahkan
kebutuhan dari storage yang ada gitu. Jadi karena jika misalnya si blockchain network-nya udah large scale, udah gitu ekstensif atau intensif transaction process banget, memoization array-nya ini bakal tinggi banget dan itu bakal bikin si blockchain-nya bakal ada unnecessary storage atau weight yang dia harus carry. Dan yang terakhir itu algorithm design complexity, yang pastinya dynamic programming itu tidak mudah, dan untuk mengimplementasikannya ke dalam real world blockchain network bakal banyak banget atau kompleks banget algoritma yang harus didesainnya. Nah, designing and implementing si dynamic programming itu ya yang pasti udah kompleks dan juga harus memiliki understanding yang tinggi ke blockchain network yang akan di-solve si problemnya dengan dynamic programming. Nah, untuk nge-develop efficient algorithm itu untuk meng-consider uh, apa ya unik karakteristik dari blockchain network tersebut itu akan jadi challenge-nya tersendiri. Oke, sekian dari makalah saya. Terakhir untuk review, blockchain technology has some challenges to be addressed, such as the energy efficiency, computational costs, and time-consuming algorithms. Dynamic programming can be used as a means to reduce the time and cost needed to do the computational work in blockchain technology, such as in consensus protocols, improvement of scalability and resource and blockchain system, and the optimization of transactions via validation of blocks. Oke, sekian dari presentasi makalah saya. Terima kasih karena telah menonton. Bye.